Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Mutiara. Di sini saya moderator pada kelompok 4B, yaitu materinya yang berjudul tentang modul media objek atau pohon karir. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada Cut Niselina Zaira, Ezra Rizky Ananda, Karisma Mutiara, saya sendiri, Muhammad Naufal, Nurul Madani, dan Randeva. Baiklah, mari kita tonton sama-sama video dari paparan materi pada kelompok 4B. Baiklah, saya Ezra Rezeki Ananda akan memaparkan materi tentang media objek, yaitu pohon karir. Adapun pengertian dari pohon karir. Pohon karir merupakan salah satu media objek dalam bimbingan dan konseling yang sengaja dibuat menyerupai bentuk pohon untuk memudahkan proses konseling peserta didik dalam memahami proses karir sesuai dengan minat mereka masing-masing. Pohon karir adalah alat atau media untuk membantu penyampaian materi tentang bimbingan karir, untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal dan dapat menemukan karir yang efektif dan memberikan kepuasan dan kelayakan terhadap diri mereka sendiri. Dengan kata lain, pohon karir adalah peta konsep atau mind mapping yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang sesuai dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa, sehingga dapat membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang tepat saat akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita pekerjaannya. Pohon karir ini digunakan pada semua tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Jadi pada dasarnya tak ada patokan atau rumus pasti dalam membuat media pohon karir semacam ini. Jika kita kreatif, maka kita bisa membuatnya sendiri dengan menggunakan aplikasi semacam Adobe Photoshop ataupun CorelDRAW. Namun jika kita tidak memiliki kemampuan di bidang grafis, maka kita bisa membuatnya dengan manual. Adapun manfaat dari media pohon karir dalam praktek bimbingan dan konseling. Yang pertama, untuk membantu peserta didik dalam penyampaian materi tentang bimbingan karir. Yang kedua, untuk menarik minat peserta didik agar memiliki gambaran-gambaran karir di masa depannya. Yang ketiga, untuk menanamkan sikap optimis peserta didik agar berusaha lebih giat belajar yang disertai dengan doa. Dan yang terakhir, sebagai pendorong untuk peserta didik dalam menggapai impiannya. Saya Cut Nisrina Zahira akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari media objek pohon karir ini. Kelebihannya, modal yang digunakan itu sedikit dan relatif lebih murah. Pembuatan medianya juga mudah, dapat membangun minat siswa, dapat memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita yang sudah tidak terpakai lagi, menumbuh kembangkan kreativitas siswa, dapat memberikan pengalaman secara langsung, hasil belajar lebih mendalam dan mantap, dapat mempermudah pemahaman karena merupakan pengganti objek yang sesungguhnya, dan belajar dapat difokuskan pada bagian yang penting-penting saja. Kekurangan dari media objek pohon karir ini yaitu membutuhkan keterampilan yang tinggi, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak, penyimpanannya memerlukan ruang dan perawatan, dan yang terakhir, anak yang tunanetra sulit untuk membandingkannya. Nurul Madani akan menjelaskan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan media objek pohon karir. Nah, untuk alat dan bahan yang pertama yaitu gunting. Nah, gunting ini kita gunakan untuk menggunting karton yang hendak dibuat, untuk daun dan batang pohon, dan untuk menggunting keperluan-keperluan yang lain. Kemudian yang kedua ada pensil. Nah, pensil ini kita gunakan untuk menggambar dan mencetak bahan yang hendak digunting, misalnya untuk menggambar daun atau mencetak daun. Kemudian yang ketiga ada penggaris. Penggaris ini kita gunakan untuk mengukur bahan yang hendak kita perlukan.
Misalnya mengukur panjang batang dan daun yang hendak kita gunakan. Kemudian yang keempat ada penghapus. Penghapus ini kita gunakan untuk mengantisipasi apabila dalam proses menggambar atau menggunakan pensil ini terjadi kesalahan, maka kita bisa menghapus. Kemudian yang kelima ada spidol. Spidol ini kita gunakan untuk menulis karir-karir yang hendak kita tuliskan di atas daun. Kemudian ada styrofoam. Styrofoam ini kita gunakan untuk melapisi karton agar lebih kokoh. Kemudian yang ketujuh ada karton 4 warna. Jadi di sini kami menggunakan karton dengan 4 warna. Yang pertama ada warna hitam, kemudian ada warna pink, biru, dan kuning. Karton yang warna hitam kami gunakan untuk pembuatan pohon, kemudian karton yang warna pink, biru, dan kuning kami gunakan untuk pembuatan daun. Nah, karton ini bisa kita gunakan dalam proses pembuatan pohon dan daun dengan cara digunting dan dicetak. Kemudian yang terakhir ada lem. Lem ini kita gunakan untuk menempelkan bentuk-bentuk yang sudah kita potong tadi, seperti bentuk daun dan batang pohon di atas karton. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nah, gimana sih cara buat pohon karir? Step by stepnya. Yang pertama, sediakan seluruh bahan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Jangan lupa alatnya juga ya. Yang kedua, potong karton seukuran styrofoam. Nah, kartonnya sendiri dipotong berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya setelah karton dipotong sesuai ukuran styrofoam, mulailah nih kita bangkitin jiwa-jiwa seni. Gimana tuh? Kita menggambar pohon. Ukuran pohon dapat disesuaikan sesuai selera dan ukuran styrofoam. Jangan lupa pohon yang udah digambar jangan lupa dipotong pakai gunting, guys. Setelah pohon siap, baru nih kita bisa buat daun. Nah, daunnya sendiri dari kami kelompok membuat daun dalam 3 warna untuk merepresentasikan 3 jurusan. Apa saja itu? Jurusan IPA, IPS, dan agama. Untuk warnanya sendiri dapat disesuaikan sesuai selera masing-masing. Nah, setelah pohon dan daun siap, baru deh tempel pohon ke styrofoam, diikuti dengan daun pada cabang-cabang pohon. Untuk layout daunnya sendiri atau tata letak daunnya sendiri dapat disesuaikan sesuai selera. Kami, kelompok dalam hal ini, menempatkan daun berwarna berbeda di tiap sisinya. Di sebelah kiri untuk daun yang merepresentasikan jurusan-jurusan di ilmu pengetahuan alam, pada bagian center atau tengah daun yang merepresentasikan jurusan agama, dan yang terakhir daun yang di sebelah kiri yang merepresentasikan karir dari jurusan ilmu pengetahuan sosial. So that's it. Begitulah cara kita membuat pohon karir step by step. Saya Randeva. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana proses pembuatan dari pohon karir, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan dari pohon karir. Yang pertama, konselor atau guru BK menempelkan pohon karir di papan tulis atau bisa juga di samping papan tulis agar terlihat oleh semua peserta didik ketika sedang di dalam kelas. Yang kedua, konselor atau guru BK mengajak siswa untuk melihat dan mengamati pohon karir. Yang ketiga, konselor atau guru BK menjelaskan berbagai jenis pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang ada di pohon karir. Yang keempat, konselor atau guru BK mengajak para peserta didik untuk berdiskusi mengenai media pohon karir yang sudah dipaparkan oleh konselor atau guru BK agar dapat membantu peserta didik untuk memilih, memahami, dan juga menyesuaikan diri dalam menentukan karir yang sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Baik, jadi kesimpulan pada materi kelompok kami adalah media dalam penyampaian layanan informasi, bimbingan, dan konseling di sekolah dapat digunakan untuk merangsang siswa lebih aktif dan tertarik dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta dapat meningkatkan mutu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan adanya media bimbingan dan konseling juga dapat mendukung dalam terlaksananya program bimbingan dan konseling. Manfaat dari pohon karir tersebut ialah dapat dijadikan sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan semangat belajar siswa, dan kelebihan pohon karir diantaranya adalah model yang dipakai lebih sedikit, biayanya lebih murah, namun kekurangannya membutuhkan keterampilan yang tinggi. Adapun alat dan bahannya yang digunakan spidol dan pulpen, double tip, dan juga penghapus. Cara penggunaan media pohon karir ini ialah konselor atau guru BK bisa mengajak para siswa untuk berdiskusi mengenai media pohon karir agar siswa dapat mampu mewujudkan karir dan harapannya secara optimal. Itulah paparan materi dari kelompok saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.